Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nuria Witawati dari TK Pratama Krida Karana, Pasir Wetan. Saya Bu Aida Latifatur Rahman dari SMA IT Alifsat Al-Islamiyah, Purwokerto. Saya Sifah dari TK Pertiwi, Bobosan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas Dengan fasilitator Bu Murtianingsih dari Blitar Dan pengajar praktek Ibu Siti Munfarijah dari Purwokerto. Kami akan melaksanakan praktek coaching sebanyak 3 sesi menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bertiga akan melaksanakan praktek latihan coaching menggunakan alur tirta. Pada sesi ini saya akan bertindak sebagai pengamat, Bu Aida sebagai coach, dan Bu Nuria sebagai coachee. Beberapa hal yang akan saya amati adalah pertama, tentang alur tirta pada kegiatan coaching hari ini. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh coach seperti apa. Ya. Jika boleh tahu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Aida sebagai coach? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Siha. Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama, kehadiran penuh tentunya, kemudian sebagai pendengar yang aktif, yang terakhir saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Nuria. Ya. Nah, dari 3 kompetensi yang disampaikan tadi, mana kira-kira yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Aida? Ya, dari 3 tadi saya lebih mengacu kepada kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan terkait pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Apa indikator pencapaian dari pertanyaan berbobot dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Ya, nanti saat praktek coaching saya berharap dari pertanyaan berbobot itu dapat memunculkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nuria dan dapat digali potensi-potensi atau ide-ide baru yang dimiliki oleh Bu Nuria. Baik, jadi Bu Aida ingin agar dapat mengantarkan Bu Nuria sebagai coaching mendapatkan solusi dan dapat memunculkan ide-ide baru. Oke, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Aida dan Bu Nuria. Ya, terima kasih Bu Siha. Bu Aida. Waalaikumsalam Bu Nuria. Ya, Bu Aida, apa kabarnya ini? Ya, alhamdulillah baik Bu Nuria. Bu Nuria gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Aida. Bu Aida ada waktu ya? Ya, alhamdulillah ini ada waktu kok Bu. Tugas juga ringan, jadi sudah selesai. Bagaimana Bu Nuria? Alhamdulillah Bu Aida, kebetulan sekali nih Bu Aida banyak waktu, tidak mengganggu waktunya. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Aida ya tentang masalah yang ada di saya, tidak mengganggu gitu. Ini sedang senang hati Bu, insya Allah tidak mengganggu. Ini saya tugasnya juga sudah selesai. Mungkin Bu Nuria ada yang ingin diobrolkan? Begini nih Bu Aida, saya itu masih bingung sekali ya dengan anak didik saya yang bernama Kaim. Nah, anak ini belum bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya dan aturan-aturan yang ada di sekolah. Baik, berarti ini tentang anak didik Bu Nuria yang bernama Baim gitu.
betul. Dari diskusi ini sebenarnya nanti apa yang diharapkan dari Bu Nuria terkait anak didik ibu itu yang bernama Baim? Oke. Ini kan sebentar lagi anak 3 bulan lagi memasuki jenjang SD gitu ya, dan sementara Baim itu anaknya sudah cukup. Nah, saya ingin sekali setidaknya ada perubahan perilaku pada diri Baim itu jadi memahami aturan-aturan sekolah juga. Jadi Bu Nuria ini sedikit khawatir nih, merasa khawatir seperti itu. Betul Bu Ede. Jadi yang paling saya khawatirkan ini kan Baimnya kalau belum bisa bersosialisasi, tidak bisa memahami aturan-aturan, pastinya kan akan mempengaruhi perkembangan yang lain nantinya. Nah, untuk ini Bu Nuria itu mungkin bisa memberikan gambaran atau sedikit contoh, Bu. Kenapa Bu Nuria itu sedikit khawatir terhadap kondisi Mas Baim sekarang? Misalnya saya ada beberapa kegiatan gitu, misalnya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, itu kan ada beberapa memang kegiatan permainan yang harus dipilih sama anak-anak ya. Nah, sementara ini Baimnya itu cenderung tidak mau, tanggung jawabnya tidak ada, malah kecenderungannya itu mengganggu. Kemudian misalnya ada giliran untuk berdoa, setiap anak mendapatkan giliran, pasti juga tidak mau begitu. Gitu ya Bu ya. Mungkin ada hal lain Bu? Nah, ini jadi apa ya, saya sih hanya khawatir saja tidak sesuai harapan orang tua begitu. Mungkin itu aja yang paling saya khawatirkan gitu. Kalau misalkan Bu, kan tadi Ibu sudah ada sedikit kekhawatiran, itu memang bagus kalau dimiliki oleh seorang pendidik seperti itu Ibu. Tapi kalau dari Bu Nuria, pandangannya itu pencapaian Mas Baim itu kalau dari skala 1 sampai 10 itu posisi di skala berapa? Kalau melihat perkembangan sekarang Bu Ede seperti ini Baim itu kalau saya lihat ya saat ini baru 4 sampai 5 lah Bu Ede itu. Tapi kalau nanti dengan kebiasaan yang terus-menerus saya coba terapkan pada Baim, kalau 7 sudah sangat maksimal dan sangat baik lah. Jadi cukup 7 nih Bu, mengejar ke jenjang SD agar dianggap itu siap seperti itu sendiri gitu. Kalau misalkan tadi sudah disampaikan skala dan harapannya dari Bu Nuria, itu kira-kira apa yang mau dilakukan Bu Nuria untuk langkah awalnya terlebih dahulu Bu, agar nanti bisa mencapai tujuan yang diharapkan oleh Bu Nuria? Kalau saya sih langkah yang paling dekat yang mungkin gambaran saya pada waktu kegiatan istirahat Bu Ede, di situ kan kita untuk melatih sosialisasi anak itu misalnya dari segi misalnya antri pengambilan makan gitu ya, saya coba budayakan antri itu supaya Baim tahu sedikit-sedikit aturan lah yang paling dekat itu. Terus nanti selalu yang penting Baim supaya paham menunggu giliran dulu aturan. Nanti selalu saya coba ingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dengan teman-temannya di kelas. Paling itu sudah bagus Bu, langkah awalnya. Saya excited sekali mendengar rencana-rencana Bu Nuria seperti itu, langkah awalnya terutama. Tetapi mungkin ada hambatan yang dirasa nanti akan dialami oleh Bu Nuria, itu seperti apa Bu? Kalau hambatan yang paling saya ini malah justru teman-temannya ya. Tidak semua teman-temannya mau menerima ya dengan melakukan. Saya malah takutnya malah justru yang dibully gitu misalnya. Paling yang menjadi hambatan malah justru dari teman-temannya, kadang suka jahil, suka dibully kan takutnya jadi psikologisnya lebih turun lagi. Kalau solusinya sudah disiapkan juga atau belum? Terkait hambatan tadi. Sesi di sini akan mencoba mendekatkan pokoknya saya dengan teman-temannya begitulah Bu Eda. Kemudian saya coba memberikan cerita-cerita yang mengandung unsur edukatif ya, supaya temannya nanti juga tidak merasa harus ini ikut membantu begitu. Kalian dengan cerita-cerita yang mengandung itu tadi unsur-unsur edukatif yang ada kesan moralnya begitu. Bagus Bu, saya sepakat dengan yang Bu Nuria sampaikan, tapi mungkin perlu ada prioritas ya Bu ya. Iya, prioritas utama yang sekarang Bu Nuria ingin lakukan itu seperti apa Bu? Tentunya
fokus nih, fokus Bu Eda terhadap perubahan perilaku dulu. Itu dari perubahan perilaku dulu lah yang akan saya fokuskan untuk supaya Pak In setidaknya kalau masalah kognitif perkembangan yang lain saya kesampingkan dulu, tapi untuk perubahan perilakunya dulu. Saya Sudah ada fokus untuk perilaku, perubahan perilaku. Nah, untuk strateginya bagaimana Bu terhadap perubahan perilaku tersebut? yang tadi saya sampaikan di strateginya, paling saya sementara mencoba dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama antara Pak In dan teman-temannya dengan stempel jempol gitu di bawah fotonya Pak In gitu. Jadi paling itu yang akan saya selalu ingatkan ke Pak In supaya Pak In intinya ada perubahan perilaku dan dapat bersosialisasi tentunya dengan teman-temannya. Kira-kira Bu, untuk jangka waktu yang ingin Bu Nuria tindak lanjut nanti ini ke depannya butuh berapa lama Bu? Kalau ini saya insya Allah mulai besok nih, saya akan coba lebih fokus ke Pak In nanti. Ya mudah-mudahan ada 3 bulan ini lagi, setidaknya ada 1 minggu apa 2 minggu ini mudah-mudahan ada perubahan. Bismillah ya Bu. Nah, kalau untuk indikator keberhasilannya mungkin Bu bisa dilihatnya dari hal apa seperti itu yang dilakukan oleh Mas Pak In. Paling nanti kalau misalnya seminggu ini kan setiap anak pulang sekolah itu menerima buku tabungan. Nanti paling bisa terlihat di situ. Jadi coba Pak In sudah tidak berdesak apa minta didahulukan seperti itu, mungkin bisa nanti mau menerima sesuai dengan urutan absennya. Jadi nanti kan saya panggil dari urutan 1, 2, 3 itu anak hafal dan nanti sampai urutan terakhir itu paling berarti paling saya perubahannya sudah bisa apa enggak untuk memenuhi aturan itu. Alhamdulillah, berarti sudah dipersiapkan dengan matang insya Allah gitu ya. Nah, untuk hal yang mungkin menjadi komitmen Bu untuk apa yang tadi sudah Ibu rencanakan, tapi komitmennya itu mau seperti apa Bu? Intinya saya tadi sudah fokus, saya akan selalu menerapkan keyakinan kelas dengan lebih intensif Bu ya, supaya nantinya itu anak akan selalu ingat dan punya karakter yang kuat. Alhamdulillah nih komitmen. Mungkin dari komitmen tadi kan perlu ada kolaborasi ya Bu, sebenarnya dan barangkali ada yang akan dilibatkan Bu. Pastinya ada Bu Eden. Saya akan melibatkan seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan-rekan guru juga, bahkan nanti untuk orang tua peserta didik juga pasti saya ingin hubungi untuk ini pelibatan. Jadi insya Allah semua pihak sudah terlibat dan mendukung ya Bu ya, apa yang mau langkah Bu Nuria lakukan ini. Nah mungkin untuk tindak lanjut ke depannya Bu, setelah kita tadi diskusi sudah Bu Nuria menyampaikan rencana dan solusinya bagaimana. Nah untuk tindak lanjut setelah obrolan ini bagaimana? Insya Allah mulai besok saya akan langsung kolaborasi dengan kepala sekolah dahulu, kemudian orang tua, juga orang tuanya Pak In khususnya. Kemudian saya akan menyampaikan tentang penerapan keyakinan kelas, barangkali di rumah juga orang tua bisa membantu Bu In dari tindak lanjutnya saya mungkin seperti itu. Ya, mungkin cukup nih Bu Nuria, maksudnya saya sudah melihat Bu Nuria sudah menemukan ide-ide baru dan harapannya nanti pas ketemu lagi dengan Bu Nuria, ya sepekan mendatang atau mungkin 2 pekan lagi saya sudah mendengar berita baik mengenai Mas Pak In gitu Bu Nuria. Alhamdulillah gitu itu. Terima kasih sekali ini sehingga saya lebih masalah-masalah saya tadi tentang Pak In ada kejelasan akan banyak prospeknya, semoga progresnya lebih bagus. Nanti saya ketemu Bu Ede lagi, insya Allah akan saya ceritakan perubahan perilakunya Pak In. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Terima kasih. Semoga Bu Nuria nanti kelak menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian doa yang sama buat Bu Aida. Amin. Sama-sama Bu. Mari Bu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktek coachingnya Bu Aida dan Bu Nuria. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Aida terkait tadi praktek coaching. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dahulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar itu Alirtita sudah
tampak semua. Di checklist saya juga sudah tercentang semua, dari mulai tujuan coaching, kemudian identifikasi permasalahan juga sudah tampak, rencana dan tanggung jawab pun sudah terlihat. Nah, ini kemudian yang kedua, tadi di awal bahwa Bu Aida ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya, betul. Bu Aida. Betul, Bu Siha. Nah, saya tanyakan kepada Bu Aida, kira-kira apa indikator yang tampak dari praktek coaching yang sudah dilakukan ini, Bu Aida? Iya, terima kasih Bu Siha. Tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Nuria dan saya melihat bahwa Bu Nuria itu sudah menemukan solusi dan ide-ide baru terkait rencana Bu Nuria untuk perubahan perilaku Mas Baim. Dan Bu Nuria tadi luar biasa, sudah mencoba pengen kolaborasi dengan semua pihak yang terlibat. Seperti itu, Bu Siha. Nah, untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Aida setelah tadi sudah berhasil mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Iya, tentunya tadi kan kita perlu ada 3 kompetensi nih, Bu Siha, Bu Nuria. Jadi selain pertanyaan berbobot yang ingin saya kembangkan, saya juga ingin mengembangkan lagi terkait kesadaran penuh, kehadiran penuh saya saat melakukan coaching. Kemudian yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Nah, tentunya tadi untuk pertanyaan berbobot pun saya ingin terus ditingkatkan dengan melakukan coaching-coaching yang lainnya. Baik, semoga nanti bisa dipraktekkan dengan anak-anak juga, insyaallah, dengan guru, teman sejawat, ataupun dengan tenaga kependidikan. Ya, siap. Baik, terima kasih. Waktunya sudah cukup, nggih. Terima kasih atas latihan coaching hari ini. Luar biasa, Bu Aida, Bu Nuria. Saya pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertiga akan mempraktikkan proses coaching ini menggunakan alur virtual. Pada sesi kedua ini, saya sendiri akan bertindak selaku pengamat, kemudian Bu Siha sebagai coach, kemudian Bu Aida berperan sebagai coaching. Di sini beberapa hal saya sebagai pengamat yang akan saya amati adalah satu, tentang alur ceritanya pada kegiatan coaching hari ini. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh coach seperti apa. Jika boleh tahu nih Bu Siha, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Siha sebagai coach? Baik, sebagai coach, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari praktek ini adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada pitching. Dari ketiga kompetensi tadi ya yang disampaikan oleh Bu Siha itu, mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan terhadap coaching adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus sekali. Kemudian apa indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan yang berbobot itu di sini? Baik, harapan saya melalui pertanyaan berbobot ini nantinya sebagai coach saya dapat mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memunculkan ide, potensi atau gagasannya dari Bu Aida. Baik, jadi Bu Siha ingin agar dapat mengatakan Bu Aida ya, untuk mendapatkan solusi dan dapat memunculkan ide-ide baru tentunya ini. Oke, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bu Siha dan Bu Aida
untuk melakukan proses vaksin pada lanjutnya. Siap-siap. Assalamualaikum Siha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Siha, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Apakah ada waktu untuk ngobrol-ngobrol Bu terkait permasalahan saya yang dihadapi di kelas saya Bu? Baik, Bu, boleh, bisa Bu Aida. Apa nih yang Bu Aida akan ceritakan? Iya Bu, jadi seperti ini Bu. Saya itu akhir-akhir ini merasa pembelajaran di kelas saya gitu. Jadi kayak anak-anak itu kurang semangat, kurang antusias seperti itu Bu. Jadi kebanyakan pas pembelajaran itu ada yang mengantuk, kemudian setelah itu juga pas saya ngasih tugas itu Bu, yang mengumpulkan itu hanya 50% seperti itu Bu. Jadi yang diharapkan dari Bu Aida dari obrolan ini nanti apa? Saya berharap banget ini Bu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami di kelas saya itu Bu. Jadi kurangnya antusias di pembelajaran saya, semoga nanti bisa ditemukan untuk solusinya. Dari permasalahan ini menurut Bu Aida, hal apa saja yang murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Aida? Pelajaran matematika ya? Bu Iya, Aida, ya? iya. Jadi selain tadi nih Bu, saya perhatikan di kelas saya itu sering pada ngantuk. Nah, saya ingat-ingat kembali itu saat pembelajaran mungkin beberapa faktor yang menyebabkan mereka itu jadi kurang semangat atau kurang antusias itu dari faktor ini, mindset dari matematika itu. Jadi mereka merasa kesulitan di pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, menurut saya ini Bu ya, jadi saya merasa anak-anak itu tidak semangat karena mungkin saya pembelajarannya monoton gitu. Jadi monoton dan berpusat kepada saya sebagai guru. Jadi menurut anak itu terkesan membosankan mungkin nih. Seperti itu Bu. Dari pengamatan Bu Aida yang tadi ada beberapa hal itu. Ada lagi? Iya, jadi karena tadi berpusat kepada guru seperti ini. Jadi kayaknya yang ketiga itu anak itu jadi kurang terlalu aktif dan saya tidak melibatkan anak dari pembelajaran saya itu. Bagus itu Bu Aida sudah mengidentifikasi permasalahan ya yang sudah dihadapi, dan saya yakin nanti Bu Aida bisa menemukan solusi dari permasalahan. Bismillah ya Bu ya. Bismillah, semangat ya Bu Aida. Ya. Nah mungkin Bu Aida pernah mengikuti pelatihan atau kegiatan inovasi pembelajaran terkhusus matematika? Iya, jadi beberapa tahun belakangan ini saya itu kan mungkin kita mengalami pandemi COVID itu lumayan workshop seminar itu mudah diikuti Bu. Jadi saya sering mengikuti pelatihan inovasi pembelajaran. Nah, waktu itu yang terakhir saya ingat itu saya mengikuti workshop pelatihan guru inovatif yang bertema Merdeka Belajar. Seperti itu. Tentunya dari pelatihan Merdeka Belajar itu ya, tentunya ilmu apa nanti yang sudah didapatkan sama Bu Aida itu dari Bu Aida? Seingat saya gitu, pelatihan itu guru inovatif itu harusnya mengkolaborasikan atau adanya keterpaduan antara kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran yang mungkin harus melihat kebutuhan belajar murid sendiri. Kalau dari pelatihan itu, dan saya juga harus memunculkan pembelajaran yang kreatif, kemudian inovatif, komunikatifnya saya, dan yang terakhir itu saya harus menghadirkan pembelajaran yang kooperatif. Jadi kan dari korelasi permasalahan yang terjadi sama Bu Aida, terus tadi Bu Aida sudah mengikuti pelatihan, khususnya pelatihan untuk matematika. Kira-kira hambatan apa yang ditemui Bu Aida? Iya, jadi mungkin tadi kan saya menyampaikan kalau kelas saya itu mungkin Ibu. Jadi ada kelas putri sendiri, kelas putra sendiri. Nah, yang kelas putra ini karena kurang semangat, jadi daya saingnya rendah. Jadi untuk mereka itu untuk persaingan untuk mencapai prestasinya pun kurang. Jadi hambatannya di sini untuk meraih prestasinya ya, karena kurangnya minat itu. Nah, karena kurang minat itu dan antusiasnya yang kurang juga, menurut
pandangan Bu Aida ini kalau kita skalakan ya dari skala 1 sampai 10 itu menurut Bu Aida di skala berapa anak-anak? Nah, kalau saya perhatikan ini ya Bu ya, kalau skala yang saya prediksikan dari dia mengumpulkan tugas dan lain sebagainya, mungkin baru sampai skala 5 Bu. Skala 5 nggih? Iya. Mudah-mudahan nanti bisa ada peningkatan gitu. Iya. Bu Aida juga tadi kan sudah menyampaikan sudah mengikuti pelatihan. Bu Aida juga sebetulnya sudah punya gambaran solusinya. Nah, untuk rencana nih yang akan Ibu Aida lakukan untuk mengurangi permasalahan tersebut yang Bu Aida hadapi itu seperti apa? Jadi kan tadi saya juga menyampaikan ikut pelatihan Ibu. Insya Allah sih saya ingin langkah awalnya menerapkan apa yang saya dapatkan di pelatihan itu. Jadi bagaimana cara menginovasikan pembelajaran agar pembelajaran itu bisa kreatif, asik, dan menyenangkan. Nah, mungkin salah satunya juga mengajak pembelajaran di luar kelas. Bagus itu Bu Aida. Nanti semangat dan antusias anak insya Allah nanti akan tumbuh. Nah, untuk mewujudkan, iya betul, tidak bosan. Mewujudkan seperti itu kira-kira kan butuh kolaborasi. Iya, betul. Bu Aida butuh ya kolaborasi. Kira-kira siapa yang nanti akan diajak kerjasama? Nah, saya itu punya rencana untuk kolaborasi pertama dari BK. Jadi BK saya ajak kolaborasi agar dari BK pun terus memotivasi agar anak itu semangat di pembelajaran matematika. Terus kemudian saya kolaborasi dengan walasnya dan orang tuanya agar bisa melihat perkembangannya. Betul. Jadi prosesnya perkembangannya kan yang bisa melihat dari walas, kemudian orang tua. Nanti saya mendapat laporan dari mereka-mereka. Terakhir saya ingin melibatkan juga dari guru-guru lain yang mengajar di kelas itu, Bu. Solusi yang bagus, Bu Aida. Nah, kalau tadi kan skalanya 5 sebelum ada solusi ini. Nah, kira-kira setelah dilakukan solusi tersebut, nanti skalanya di angka berapa nih? Ya ini bismillah ya. Harapan saya itu kisaran 80-90%. Itu sudah bagi saya, Bu. Luar biasa ini Bu Aida. Nah, untuk seperti itu kan nanti skalanya 80-90. Bu Aida juga ternyata perlu strategi nih. Nah, itu nanti strategi pembelajarannya seperti apa? Nah, strateginya pertama ini Bu ya. Saya setiap sampai di kelas pengennya saya itu mengajak anak-anak untuk melihat sekeliling apakah kondisi kelas bersih atau tidak. Mungkin bisa jadi Ibu itu kebersihan juga menjadi salah satu faktor. Kemudian setelah saya membuka pembelajaran, mengecek kehadiran, saya ajak siswa itu untuk melaksanakan ice breaking. Ya, jadi dengan ice breaking itu harapannya saya akan menggugah atau membangkitkan semangat anak didik saya. Tidak sepanang tidak sepanang. Terus pembelajarannya tidak tegang seperti itu Ibu kalau ada ice breaking. Nah, saya juga akan mengajak anak itu tadi selain di dalam kelas, sesekali mungkin lah saya ajak keluar gitu agar suasananya sedikit berbeda, jadi tidak bosan. Terus kemudian terakhir saya ingin mengajak kolaborasi Bu, tidak hanya dengan rekan sejauh di sekolah, bisa juga dengan yang di luar sekolah melalui MGMP. Dari situ harapannya saya bisa menemukan ide baru atau masukan atau kritik seperti itu Bu terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan seperti itu. Jadi nantinya hasil evaluasi dari rekan sejawat itu bisa saya tingkatkan lah di pembelajaran saya, hasilnya seperti apa. Nah, untuk melakukan itu semuanya itu Bu Aida memerlukan berapa lama itu? Nah, kalau prediksi saya nih, saya mau memantau selama 2 pekan ini Bu. Jadi dilihat dulu selama 2 pekan ini perkembangannya seperti apa. Melihat indikatornya bagaimana? Iya, jadi dalam pelibatan itu. Ya. Untuk melihat indikatornya, saya mungkin melibatkan siswa. Jadi setiap pembelajaran saya ingin mendapatkan refleksi dari siswa saya seperti itu untuk menyampaikan lah pembelajaran saat itu bagaimana, apakah sudah ada peningkatan baik atau malah mungkin belum menggugah semangatnya mereka seperti itu. Jadi saya ingin mengetahui refleksi-refleksi dari anak didik saya. Nanti kalau ternyata hasilnya positif dan bagus, nah akan saya kembangkan juga di kelas yang putri Bu. Yang menjaga komitmen ini siapa ya Bu? Tentunya saya Bu. Saya sebagai pengajar matematikanya, kemudian BK
kemudian dari walas dan orang tua tadi, dan tentunya peserta didik juga, Bu. Ya, semoga berhasil ya Bu Aida ya. Bismillah, Bu. 2 minggu ya, Bu Iya. Aida, perkembangannya nanti bagaimana ya setelah Siap. nanti ngobrol-ngobrol ini nanti. Siap, Ya. ya. Kemudian harapan dan perasaan kegiatan dalam coaching ini bagaimana ya? Ya, alhamdulillah sih saya merasa nih Bu Siha tadi sudah memberikan motivasi terutama kepada saya, dan dari diskusi ini saya jadi bisa menemukan solusi yang mungkin tepat Alhamdulillah. ya untuk permasalahan tadi dari semangat dan antusias kelas saya, Bu. Oke, saya tunggu ya Bu Aida Siap, Bu. ceritanya. Ya. Cerita yang sukses ini nanti. Amin ya. Permasalahan yang ada pada Iya. Bu Aida ya. Semoga Bu Aida nanti menjadi guru idola bagi anak-anak. Amin. Ya, demikian juga Iya, dengan Bu Siha. Jadi panutan buat guru-guru. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, selamat melanjutkan aktivitas Bu Aida. Siap. Saya pamit dulu ya. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali atas praktik coachingnya ya dari Bu Siha dan Bu Aida tadi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Siha nih. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi antara Bu Aida dan Bu Siha. Secara garis besar untuk alur ceritanya tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya juga sudah tercentang semuanya. Dari mulai tujuan coachingnya sudah jelas, kemudian identifikasi permasalahan tadi dari Bu Aida juga sudah tampak, rencananya dari Bu Aida sebagai coach juga sudah tampak, kemudian tanggung jawab pun sudah terlihat. Nah, kemudian yang kedua, tadi di awal bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot Bu Siha. Saya tadi sudah melihat bahwa Bu Siha sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi melalui alur tirta, kemudian pertanyaannya untuk Bu Siha nih. Apakah indikator yang tampak tadi dari proses coaching yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih Bu Nur ya. Dari proses coaching tadi, saya melihat bahwa Bu Aida selaku coach itu sudah menemukan solusi ya, menemukan solusi permasalahan tentang kasus kurangnya antusiasme anak untuk pembelajaran matematika, dan saya melihat juga ada ide-ide baru yang muncul dari Bu Aida untuk menyajikan pembelajaran yang variatif ya, dan melakukan kolaborasi dengan semua pihak, kepala sekolah, teman sejawat, ya, termasuk dengan kedua orang tua wali murid. Ya, Ya. terus kooperatif juga tadi. Betul. Nah, untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Siha setelah tadi sudah berhasil mengembangkan kompetensi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Aida ya tadi ya? Tentunya banyak ya dari 3 kompetensi itu. Tentunya ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang baik ya. Itu perlu latihan ya Bu Nuria, dan kehadiran penuh bisa dikembangkan lagi juga untuk saya. Dan yang jelas pertanyaan berbobot pun semoga saya semakin meningkat dengan latihan-latihan aku sebagai coach yang baik gitu Bu Nuria. Oke, terima kasih. Mungkin waktunya juga sudah cukup ya Bu Aida, Bu Siha. Terima kasih atas latihan coachingnya pada pagi hari ini yang sangat luar biasa tentu dari Bu Siha dan Bu Aida. Terima kasih. Akhir kata saya Evi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Nuria, Bu Siha. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Jadi siang ini kita sampai di sesi 3 berkaitan dengan latihan praktek coaching. Di sini ada saya yang berpihak sebagai pengamat, kemudian ada Bu Nuria sebagai coach seperti itu, kemudian Bu Siha sebagai coach. Nah, dalam praktek latihan coaching ini ada beberapa hal yang akan saya amati. Yang pertama yaitu bagaimana alur tirta diterapkan oleh coach Bu Nuria. Kemudian yang kedua, bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh coach itu seperti apa yang akan dikuasai. Nah, mungkin saya perlu bertanya kepada coach Bu Nuria ya. Jadi, jika boleh saya tahu kompetensi apa ini dari Bu Nuria yang ingin dikembangkan berkaitan dengan latihan praktek coaching ini. Terima kasih Ibu Aida. Di sini saya selaku coach, saya ingin mengembangkan kompetensinya. Ini tentang kehadiran penuh saya, gitu. Kemudian sebagai pendengar aktif juga. Lalu saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Yes. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin dikembangkan seperti itu nih. Betul. Tapi untuk kompetensi spesifik Bu, mungkin ada yang ingin lebih spesifik lagi dikembangkan dari praktek coaching itu. Untuk kompetensi yang spesifiknya, saya ingin sekali nanti mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Nah, intinya dari pertanyaan berbobot itu kira-kira apa indikator yang bisa tampak nanti dari praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Nuria sama Bu Siha ini? Harapan saya sih melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi itu, saya sebagai coach, saya dapat mengarahkan Bu Siha dia selaku coach untuk dapat mengantarkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Siha selaku coach dan memunculkan ide-ide baru tentunya gitu Bu Siha gitu Bu. Ya. Berarti memang tujuan dari praktek coaching ini Bu Nuria ingin menggali ide-ide dan memberikan solusi seperti itu ya. Munculnya solusi yang nanti akan disampaikan oleh coach Bu Siha seperti itu. Nah, mungkin sudah cukup untuk observasinya Ibu. Waktunya saya kembalikan lagi kepada Bu Nuria dan Bu Siha untuk melaksanakan praktek coaching pada sesi ketiga ini. Monggo. Terima kasih Bu Aida. Assalamualaikum Bu Nuria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siha. Sehat Bu Nuria? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana sehat? Alhamdulillah. Ini boleh minta waktunya Bu Nuria? Boleh sekali Bu Siha. Mungkin agak lama, nggak apa-apa. Iya. Monggo Bu Siha, ada masalah apa yang mau diceritakan ke saya? Begini ya Bu Nuria, saya akhir-akhir ini merasa kewalahan sekali dengan anak didik saya yang bernama Via itu. Itu hampir sudah seminggu, kalau nggak salah itu sudah nggak masuk. Padahal ini sudah waktunya mau habis ya untuk tahun ajaran ini. Jadi itu permasalahannya. Ya. Terkait permasalahan tadi ya Bu Siha ya tentang Mbak Via ya, ini sudah mau kenaikan kelas begitu ya. Terus dari permasalahan ini apa yang Bu Siha harapkan? Ya, intinya saya ingin Mbak Via itu nanti bisa aktif lagi ke sekolah Bu Nuria. Bu Siha merasa khawatir ya? Tentu Bu Nuria khawatir sekali karena ini kan sudah waktunya sudah mau 3 bulan lagi. Tahun ajaran ini kan sudah mau habis dan anak itu mau melanjutkan ke SD tentunya. Terus, apa rencana Bu Siha terhadap masalah tadi dan kira-kira solusinya bagaimana ini? Ya. Paling tidak saya untuk pertama membantu adik Via ini untuk kembali ke sekolah dan mungkin ada ketidaknyamanan apa ya, saya mencoba untuk menggali dari Mbak Via ini apakah dia untuk
minggu-minggu ini tidak nyaman ke sekolah, atau pada dasarnya ini karena anaknya juga pendiam, Bu Nur ya. Oh, begitu ya. Iya. Oh, kalau tadi ya saya lihat permasalahan ini pendiam. Menurut Bu Siah nih, kira-kira pencapaian misalnya skalanya 1 sampai 10, kira-kira anak didik Bu Siah itu berada di skala berapa nih? Kalau saya lihat 6 Bu Nur ya, karena saya melihat perkembangannya ini agak-agak ya tidak sih dibilang lambat ya, tapi berbeda dengan teman-temannya karena mungkin kan perlu proses, perlu belajar dan perlu stimulasi dari guru, dari saya sendiri. Jadi posisinya di angka 6. Untuk mencapai tujuan itu ada peningkatan yang ingin Bu Siah harapkan di rentang berapa? Tentu kepinginnya ya antara 7 sampai 8 gitu. 7 8 sudah bagus ya, sudah maksimal ya. Tujuan itu yang Bu Siah harapkan ya tentunya bagi Mbak Fia itu dia tadi. Terus apakah ada hambatan kira-kira untuk mencapai tujuan yang Bu Siah harapkan itu? Baik. Ini hambatan yang paling utama yang saya lihat yang terlihat ya Bu Nur, ini karena faktor dukungan orang tua. Jadi orang tua itu sepertinya tidak ikut mendukung untuk anaknya berangkat sekolah gitu loh. Tidak juga mencari penyebabnya, permasalahannya dan tidak berdiskusi dengan saya sebagai guru kelasnya. Itu yang paling utama yang saya lihat. Ya. Ada nggak untuk mengantisipasi hambatan itu Bu Siah? Untuk menyelesaikan solusinya biar hambatannya itu bisa diselesaikan gitu. Paling kalau dari sisi Mbak Fianya, saya ingin agar dia pertama bisa berangkat lagi ke sekolah. Saya akan mencari menggali ini penyebabnya dulu. Kalau sudah ketemu, nanti saya kemudian mencari solusi untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi Fia. Terus bagaimana nanti mengantarkan untuk dapat bergaul dengan teman-temannya. Kalau untuk hambatan ini solusinya yang untuk orang tuanya itu saya ingin melakukan kunjungan rumah ya. Iya. Itu bagus sekali loh Bu Siah untuk mengantisipasi itu ya. Apa ada prioritas yang akan diutamakan dulu Bu Siah untuk mengantisipasi ini? Kalau prioritas saya memilih untuk melakukan kunjungan terlebih dahulu terhadap orang tuanya. Karena orang tuanya juga itu dia Bu Nur ya. Dan setiap saya ingin melakukan ngobrol, pengen ketemu, pengen membahas permasalahan tentang Mbak Fia ini, ada kesan menghindar atau bagaimana gitu. Jadi nanti prioritas pertamanya saya itu melakukan kunjungan. Sekaligus ya. Jadi ya, bagaimana tindak lanjut selanjutnya? Ya, untuk kira-kira berapa lama? Ya. Tindak lanjutnya saya insya Allah untuk minggu inilah Bu Nuriyah, karena minggu ini sudah waktunya sudah agak free ya, karena kemarin kan sibuk untuk ada perlombaan baik itu perlombaan anak, perlombaan guru gitu. Terus sekarang sudah free, insya Allah minggu ini secepatnya. Karena saya pengen permasalahan ini selesai dan Adevia ini kembali sekolah aja. Ini Bu Siah, tadi harapannya udah ya, kemudian ada prioritas utama kunjungan ke rumah. Kemudian harapan apa setelah obrolan kita hari ini? Setelah obrolan ini ya Bu Nur, saya dari diskusi ini dengan Bu Nuria, saya ingin menerapkan apa yang saya dapat dari diskusi ini bersama Bu Nuriyah ya, yang tentunya saya sudah tadi ada ide gagasan walaupun terlihat sederhana gitu ya, tapi saya akan mencoba lah. Yang pertama mungkin kunjungan ke rumahnya itu, terus nanti ke adik Fianya untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan itu dan membantu adik Fia untuk bisa bergaul dengan teman-temannya gitu. Jadi merasa nyaman dulu sekolah. Biar nanti Fianya itu bisa aktif kembali. Seperti itu. Itu udah sangat luar biasa Bu Siah ya. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya ya dari Bu Siah ya, cerita ada perubahan dari badan Mbak Fia setelah ada tadi berusaha ya Bu Siah untuk mengantisipasi berbagai permasalahan tadi. Semoga Bu Siah selalu sehat. Amin. Begitu juga menjadi selalu menjadi guru yang dirindukan anak didiknya tentunya ya. Amin. Doakan ya Bu Nur ya, pasal saya ada solusinya. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Siah. Terima kasih Bu Nur ya.
Saya pamit dulu Bu Siha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa tadi atas praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Nuria dan Bu Siha nih. Saya di sini terkesan dengan teknik yang tadi dilakukan oleh Bu Nuria dan Bu Siha. Namun di sini saya perlu menyampaikan beberapa evaluasi dari praktek coaching yang telah dilakukan oleh Bu Nuria dan Bu Siha. Secara garis besar nih Bu, saya sudah melihat alur ceritanya tampak jelas dari mulai T itu tujuan, kemudian I-nya identifikasinya juga tampak, kemudian rencananya sudah muncul tadi Bu Siha, luar biasa rencananya, dan terakhir itu tanggung jawabnya pun sudah dimunculkan oleh Bu Nuria. Nah, mungkin untuk kedepannya ini perlu saya tanyakan lagi karena tadi di pra observasi saya menanyakan kepada Bu Nuria, beliau ini ingin mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot nih Bu Nuria. Nah, saya ingin menanyakan ini Bu, untuk memastikan tadi yang disampaikan oleh Bu Nuria. Kalau saya melihat sih sudah cukup nih Bu, sudah terlihat jelas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nuria itu sudah berbobot pada Bu Siha. Tapi kalau Bu Nuria sendiri, apakah melihat dengan jelas indikator tersebut Bu? Terima kasih Bu Eda. Kalau saya tadi melihat di indikator nih dalam praktek coaching itu, saya tadi sudah melihat Bu Siha sudah menemukan solusi, ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pemecahan masalahnya. Terutama tadi pada saat kunjungan rumah dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan tokoh sosial. Iya betul, saya juga melihatnya seperti itu. Jadi sudah banyak pertanyaan bobot yang diajukan oleh Bu Nuria dan tadi Bu Siha juga menemukan solusinya. Nah, mungkin selain pertanyaan berbobot Bu, kompetensi apa yang mungkin Bu Nuria ingin capai juga di kemudian hari kalau mungkin ingin melaksanakan teknik coaching lagi seperti itu? Betul sekali Bu Eda. Kalau kompetensi yang lain saya sebagai coach tentunya saya ingin mengembangkan lagi kompetensinya tentang kesadaran penuhnya. Kesadaran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif tentunya gitu. Kemudian saya juga dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Siha selaku coach tadi, tentunya dalam pemilihan diksi agar mudah dipahami oleh Bu Siha selaku coach, sehingga Bu Siha dalam menjawab juga tidak bingung menemukan solusinya, solusi memecahkan permasalahannya begitu. Mungkin itu Alhamdulillah nih Bu, semoga kedepannya kita bisa senantiasa melaksanakan praktek coaching dengan menampilkan alur kita dengan mungkin rekan sejawat yang lainnya, kemudian ke siswa kita ataupun ke rekan sejawat yang di luar dari yayasan kita. Masyarakat mungkin bisa bisa betul. Wali murid seperti itu semoga bisa dipraktekkan terus Bu Siha, Bu Nuria ya. Mungkin waktunya cukup Bu Nuria, Bu Siha. Masya Allah tadi sudah ditampilkan latihan yang sangat luar biasa. Semoga nanti bisa bermanfaat buat kita dan tentunya mungkin yang bisa menyaksikan latihan coaching kita seperti itu. Nah, saya akhiri untuk pertemuan hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dari saya, Bu Siha, Bu Nuria, lancar terus ke depannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Nuria, Bu Siha. Demikianlah praktek coaching yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.